yang pernah kita dengar juga gimana caranya bisa lepas dari itu ya rehabilitasi. Lingkungannya harus terjaga gitu untuk orang-orang yang mungkin dia temui dalam setiap harinya adalah orang-orang yang memberi semangat bukan yang menjatuhkan. Open the window. Oke, next question. Apakah itu penyakit LGBT itu atau sekedar hobi bandit? Penyakit lah, menurutku penyakit sih. Penyakit ya? Why? Kalau hobi itu mungkin bukan hobi lah ya, karena hobi itu kan sesuatu yang disukai gitu loh. Hobi yang sesuatu yang disukai, tapi masalahnya hobi ini mana ada sih hobi yang kayak gitu, nggak ada kan. Jenis hobi kan nggak ada gitu. Ada sih. Dulu kita mau hobi ya hobinya ini main bola apa gitu, membaca, main musik. Masa hobi kelainan? Ada aja. Dulu emang masih normal lah. Sekarang Hobi itu masih kayak main boneka, masak-masak, Iya. hobi. Sekarang hobi tak apa-apa Iya. ya. Aneh-aneh Aneh-aneh. aja. Hobi sekarang itu udah aneh-aneh. Iya. Tapi kan hobi bagi orang normal itu kan makanya aku bilang sesuatu penyakit karena udah kelainan. Iya, Ya nggak? iya, iya bisa jadi. Iya kan? Kalau hobi kan menurut normal beda sama yang nggak normal. Kan kita yang kelainan nih. Masa mungkin menurut ranah mereka bisa aja jadi hobi. Tapi kalau kita tarik nih, karena kan kita yang menyimpulkan ini dia hobi atau apa sih? Menurut mereka mungkin hobi, tapi kalau menurutku sendiri karena sudah ada kelainan itu penyakit. Ya enggak? Bisa ya. Ya sebenarnya dari aku sih juga sebenarnya penyakit ya, dan itu penyakit yang bisa menular. Hati-hati guys, itu penyakit yang bisa menular. Menurutmu gimana sistemnya tuh? Jadi rasanya aman kan? Iya, ada pernah. Aku nggak tahu di mana ya tepatnya satu kafe, dan itu aku lihatnya itu dari apa ya, dari video TikTok lah ya. Di kafe itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Tapi dia berani masuk nih ke dalam gitu. Dia itu hanya kayak mau menunjukin nih ke banyak orang bahwa ini dunia udah nggak baik-baik. Di kafe itu semua laki-laki. Tapi pangku-pangkuan, peluk-pelukan, cium-ciuman, itu. Nah, setelah ditelusuri, dia banyak ngobrol sama mereka. Awalnya mereka nggak suka yang kayak gitu-gitu. Tapi bergaul nih sama si A, ikut-ikutan. Itulah yang dibilang 2-3 orang di sekitarmu menentukan karaktermu. Sebenarnya menentukan itu kurang lebih dengan menularkan. Karena dalam berteman itu hanya ada 2 jenis, dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, di dalam mempengaruhi itu ada kata penularan dong. Iya kan, menularkan yang kau tahu nih. Jadi ini penyakit karena dia berkata penyakit, makanya menular. Kalau seandainya itu kayak hal baik itu pasti bilang mempengaruhi. Tapi karena ada kata penyakit, jadi kita pakai kata menular. Tapi menularnya ini tidak semua gitu ya. Iya, tidak semua, hanya untuk orang-orang yang memang lemah. Lemah ya. Bukan secara fisik ya lemahnya, lemah mental. Karena lemah ini. maaf ya, pikir. kemarin pernah di satu kota lah di daerah Jawa ya, merantau ke sana tahun itu ya, melihat look-looknya yang mungkin bisa dibilang kayak Gucci ya. Gucci. Aku iri loh, serius. Ini orang ganteng banget gitu loh, dari kayak pandangannya, gila nih, ini cowok kayaknya banyak simpanan atau apa gitu. Karena dari look, dari pakaiannya serba mewah lah gitu. Taunya datang belum dengar ngomong lah, datang lah kawannya, yang cewek terus sama yang cowok juga gitu. Tapi udah ada kelainan lah. Dari cara dia ngomong udah ngerti aku. Aku di situ ya Tuhan, kenapa nih orang ganteng banget tapi karakternya lain gitu loh. Agak lain. Dia ganteng laki-laki atau memang dia perempuan yang jadi ganteng? Dia laki-laki yang memang ganteng. Bukan Buci namanya. Dia perempuan. Nah maksudnya selain itu juga kalau cowok gimana sih, buci sih enggak namanya? Enggak, ada lagi.
apa sih? Kalau Boti. Ah iya, itu Boti. tahu sih. Ya boleh, tak tahu juga. Iya. Itu lah ya. Berarti boti lah ya. Kalau perempuan yang look laki-laki buci. Kalau Lagi laki-laki, kita bah. kalau Boti, laki-laki yang kayak merasa perempuan itu disebut boti. Dan di situ aku, tapi pangkasan mereka tetap laki-laki. Iya, penampilan tetap laki-laki kok. Nah kalau buci kan looknya kan udah laki-laki kan. Iya. Nah kalau ini looknya masih laki-laki tapi dari pure penyampaiannya, terus kayak Gerak-geriknya, perilakunya. dan Iya. dia pakai apa sih, pernah mukanya ini pakai make up lah bisa aku bilang, karena kinclong banget nih. Aku sih Tuhan, Ya dia Allah, seganting karena kan ini, ada sayang kali. Kenapa? Itulah yang buat hati wanita. Kenapa looknya dia seganting ini tapi kayak bukannya mau mengapakan sama Tuhan enggak, tapi sayang loh. Tuhan ini seganting ini kok gini, aku aduh sayang kali mukanya kaki gitu. Itu sih, itu aneh sih menurutku dan agak sensi lah di hal itu. Kadang orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng kelainan itu sayang kali maksudnya. Kemarin bening, glowing, kinclong sampai nyamuk aja rasanya kayak nggak, it's impossible. Ini dia Insecure lah. insecure lah saking kinclongnya. Jalan sama cewek kok, ke hotel sama cewek kok gitu. Gitu. Sama-sama panjang rambut loh ya, bukan karena salah satunya berpenampilan laki-laki, enggak. Mereka sama-sama cantik, mereka sama-sama ini gitu loh. Rambut mereka sama-sama panjang, sama-sama ini, sama-sama dari ini. Tapi itu ya you know lah, sama-sama cantik bahkan. Iya. Makanya sebenarnya kita di zaman sekarang tuh harus Hati-hati, ya, rambut say. sama hitam selera Rambut. beda. Aduh. Bukan hati, siapa tahu sekarang selera beda. Tapi bahaya sih. Dan nggak hanya berteman aja sih kita harus hati-hati, memilih pasangan juga harus hati-hati loh say. Bener. Karena emang semakin canggih teknologi, misalnya nih kayak yang buci, kita bisa apa yang ngeliat sekian kayak bener-bener laki-laki nih, karena udah ada suntik hormon, udah suntik kita suara, sampai bisa bener-bener punya kayak ada tau nggak sih kasus yang dia nikah tapi baru ketahuan setelah berapa bulan. Iya. Kalau ya cewek gitu, Iya. pernah dengar nggak? Nah ini kok bahaya ya saya gitu. Terkadang aku bersyukur jadi jomblo. Agak bahaya soalnya pak, gitu loh. Jadi emang harus hati-hati sih. Ya, ada pertanyaan tapi di luar dari ini kita. Gimana cara kalian menyikapi seandainya kita kan nggak tahu ya, maksudnya perkembangan zaman itu semakin yang aneh-aneh lah gitu kan. Ketika kalau kalian punya anak yang ada kelainan, gimana cara kalian menyikapi sebagai orang tua? Kelainannya dalam LGBT hal, lah. oh Tuhan Yesus. Kita kan masih tahu ya cara menyikapinya gitu. Aduh, seru nih. Ibaratnya LGBT Misalnya anak kalian itu punya Kelainan rasa sama kelainan. jenis mungkin gitu, Iya. atau yang dia perempuan tapi cowok, Iya. terus laki-laki tapi berusaha berdandan cewek gitu. Iya, Gimana iya. cara kalian menyikapi itu gitu? sebisa mungkin dari waktu dia kecil sih. Kalau dia memang kayak ada kelainan, diarahin sih, dan kan ini ibaratnya yang kau sampaikan ini kan waktu dia gede, Enggak lah. ya kan? Misalnya gini nih, ada anak, kan punya anak nih. Nah anaknya ini pendiam gitu loh. Dan kalian nggak notice kalau dia itu punya kelainan. Dan sampai dia udah beranjak dewasa barulah ketahuan. Gimana cara kalian menyikapinya gitu? Kalau aku sih mengarahkan sih dan mencari tahu apa sebabnya gitu, karena kita tidak tahu kan kelainan dia gara-gara apa. Ada sesuatu hal yang mungkin dari waktu kecilnya yang mungkin kita salah, karena kan ibaratnya ini semua kan terjadi karena dari lingkungan nggak sih? Ya. Iya enggak? Ya. Nah mungkin ya kita salah di situ, ya harus kita coba dengarkan dulu apa sebab akibatnya dia gitu. Karena ada kemarin sempat sampai nangis sih bapaknya. Aku di situ kecewa lah, misal sebagai bapak ya, yang dia sebenarnya sudah dulu dikekang sama bapaknya untuk tidak
berubah, bentuklah dirimu kayak laki-laki, tapi karena dia sudah Yang dia manggung nggak sih? Hah? Manggung. Iya. Bapaknya nonton. Iya. Kayak gitu. Bukan manggung, bapaknya dipanggil langsung ke satu show. Iya. Studio. Studio ya. Satu studio lah, dan di situ orang tepuk tangan lah, ya udah tahu lah ya. Yang anaknya baju biru ya. Tahu. Dan- Salah. Yang penting dia memang dari rambut udah perempuan, dari cara pakaian juga udah perempuan kali lah gitu. Tinggal mungkin bentuknya karena agak berotot kan, agak berisi lah. Ya aku di situ, aduh sayang kali ya, ini tampan kali gitu, tapi katanya dia udah merasa nyaman, dia udah. Nah dari situ kan jangan sampai terjadi kekecewaan itu ya di dalam dulu gitu loh. Kita nggak tahu nih sampai sejauh mana bapaknya berusaha untuk meyakinkan dia tidak untuk kelainan gitu loh, untuk tidak kelainan gitu. Nah apa mungkin hanya kayak pembiaran sampai dia berubah, atau kayak tidak bertanggung jawab gitu, udah capek gitu. Nah ibaratnya ya harus tetap didengarkan dulu gitu apa, nah baru diperbaiki nih apa gitu loh. Ya tetap nggak akan terima dengan kelainan itu sampai gimana pun, kalau aku orang tuh nggak akan terima gitu loh, bahwa karena bukan kesana gitu loh. Ibaratnya aku nggak mau gagal, ya enggak sih. Real kita juga, kita yang dituntut supaya jadi orang tua yang bijaksana kan, tetapi bukan berarti bijaksana aku menerima kelainan dia, ya enggak sih. Nah Ya itu sih kalau dari aku. versi Bang Jan. Nah Teca? Di notesnya itu dia ada kelainan setelah besar ya. Iya, setelah dia beranjak dewasa, karena kan mungkin pas dia kecil kayak dia ya mendam lah gitu, kayak seolah-olah, tapi dia di kamar kayak yang pokoknya dia punya dirinya sendiri, tapi ketika dia di depan kalian dia itu kayak yang laki nih, atau aku tuh perempuan nih, tapi di belakang dia dan ngelakuin sampai hal. itu berhasil dia di umur Ah, sampai gede, beranjak dia berhasil dewasa. menutupi itu gitu loh. Kalau dari aku pribadi, mulai dari kecil, mulai dari dia bisa berbicara, aku akan menjadi teman baginya. Gitu. Aku akan latih diriku menjadi orang tua yang mendengar. Dan aku tidak akan menghakimi anakku, apa yang anakku sukai, apa yang anakku hobikan, aku akan mendukung semuanya itu. Karena pada dasarnya ketika anak itu lahir, itu pure seperti kertas putih. Bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengarahkan, itu tergantung bagaimana kita sosok menjadi orang tua. Jadi kalau semisal kertasnya kita coret dengan tinta merah, apa iya nanti hasilnya akan tinta hitam? Kan enggak, pasti akan tetap tinta merah. Cuman karena kita kan tidak tahu nih konteks yang dibilang dia kan kayak pure yang aku ceritain ini. Iya, makanya kita jadi teman. Ah. Kenapa anak memendam? Karena tidak ada wadah untuk bercerita. Karena segala sesuatunya itu berangkat dari keluarga. Karena ketika misalnya seorang anak tidak memiliki jati diri di dalam satu rumah, dia tidak merasa diri ada di dalam satu rumah, dia kan mencari jati diri di luar. Oke. Ya udah, jadi di kalau rumah memang- aja. Itu memang kalau terrealisasi dengan benar. Gitu. Cuman ini ibaratnya ada kelainan lah. Iya. Kita nggak sadar Terkadang- Ya, coba. Terkadang kita sebagai orang tua itu kayak udah ngerasa kita melakukan yang terbaik buat anak, tapi belum tentu si anak itu juga nerima itu dengan baik gitu loh, karena ya kita nggak bisa ngontrol lingkungan pertemanan dia juga gitu. Aku kan tetap bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika aku menjadi pribadi yang mendengar keseharian dia, apapun yang dia kerjakan aku tidak langsung menyalahkan, aku yakin dia akan menjadi anak yang terbuka. Aku yakin aku akan menjadi tempat untuk dia sharing. Kalau misalnya dia udah bilang, "Ma, aku suka nih kayak gini." Sebagai orang tua, kita harus jeli menetes anak kan. Gimana nih? Oh, anakku lebih suka dominan warna pink nih. Nah, gimana nih biar ini? Kita arahkan. Kalau dia laki-laki dia suka warna pink, kita bilang, "Kamu suka masak enggak?" Lebih kita kearahkan yang dia sukai, tapi tidak dengan jalur yang salah. Nah, Itu. itu mungkin kalau semisal dari hal kecil nih kita benahin. Nah, yang disampaikan si Joyce lah, kalau sudah kita lakukan yang terbaik lah untuk anak gitu, tapi memang dia orangnya kelainan karena ada hal lah yang kita tidak tahu. Kalau semisal ada hal yang tidak kita tahu lah gitu. Nah pure pada di umur dia sudah beranjak dewasa,
baru nih dia menunjukkan dirinya sendiri gitu tanpa kita sadari gitu. Padahal yang kita lakukan menurut kita dengan yang kau sampaikan ini semua tadi sudah benar gitu loh. Kita jadi orang yang mau tempat dia sharing segala macam, tapi adalah hal yang disembunyikan karena kita anak, pasti anak ada hal-hal yang disembunyikan dia gitu loh. Nah, apa solusinya ketika kau sudah di posisi itu, orang si anak ini sudah gede tetapi tahu baru ada kelenanya, apa yang akan kau lakukan gitu loh. Menyerahkan sama Tuhan. Cara aku menyikapi kan gimana aku bersikap sama anak, biar Tuhan yang ngajari lah gitu. Kalau aku tidak bisa menerima, ya tunggu aku sampai bisa menjadi orang tua yang wise untuk dia gitu. Kalau lah dia udah misalnya menjadi aku nyaman kayak gini, aku nyamannya jadi perempuan, selama ini aku nutupinya dari mama karena kayak gini, aku itu merasa kayak gini. Palingan aku peluk aja sih, dengan aku mengunci mulutku, semua itu aku utarakan aja di dalam hatiku. Setelah itu ya doa aja sama Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih. Aku yakin segala sesuatu yang kuserahkan sama Tuhan itu kan berbuah baik. Karena sebagai orang tua, aku tidak akan ada penyesalan kalau anakku mengalami kelainan. Kenapa? Sebagai orang tua sudah kulakukan yang terbaik, jadi aku gak akan merasa nyesal. Beda halnya ketika dia kayak gitu karena mulai dari kecil aku gak pernah dengar, dia kayak gitu karena aku gak pernah kayak gitu, aku blame myself, aku gak mau. Tapi ketika anakku sudah bertumbuh dan itu di luar daripada penjangkauanku, kapasitasku, dia melakukan, it's not my responsibility lagi kan, bukan tanggung jawabku lagi, dan aku gak akan merasa menyesal, tapi aku akan lebih berserah sama Tuhan lah. Biarlah itu menjadi sesuatu hal yang tidak aku mampu ini, ya Tuhan lah yang bilang itu. Nah ada nih, karena seputar tentang pernikahan nih, menurut versi laki-laki dan perempuannya, gimana sih menurut kalian? Ini langsung aja ya semua ya. Pernikahan yang incest itu saudara. Terus seks dengan hewan tadi udah kita bahas ya. Pembelian seks di publik, pernah nggak sih kalian melihat ada satu negara ketika mau memilih menantu itu dipajang loh perempuannya, dipajang terus disentuh gitu loh, disentuh. Gimana sih menurut kalian itu? Terus pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi di India gitu. Saudara, pernikahan incest saudara, anak laki bapak sama anak perempuannya, mama sama anak laki-lakinya, atau yang bersaudara, ya incest lah. Kalau yang masih sepupu itu belum kategori ya, ini yang betul-betul pure saudara dia gitu. Gimana menurut pandanganmu? Kalau dari aku sih ya salah ya, karena ibaratnya aku nggak tahu kayak nggak ada aja orang lain bilang di Alkitab ada nggak gitu, atau mungkin di buku ketuhanan lah, mau di Alkitab, mau di bidang yang lain gitu, mau di buku suci yang lain, aku nggak tahu itu sesuatu yang setuju atau enggak. Tapi kalau dariku sih ya enggak gitu loh. Pandanganku tentang itu ya salah, ya sebisa mungkin tidak menerima dengan itu, menerima menikah yang sedara gitu loh. ya, enggak sih, Bahkan dari segi manapun enggak. nah bahkan di kita aja pun yang mungkin beda bukan kakak kandung lah, tapi bisa dibilang karena aku purba nih, ada guru purba di sana nih, atau Joyce lah, ada satu marga bangun lagi nih, Joyce baru bangun, ya kan nggak bisa. Itu enaknya, itulah satu yang aku bersyukur punya adat lah. Aku bersyukur sih di situ. Jadi ada hal-hal yang mungkin kenapa bisa kekeluargaan itu bukan tentang melulu tentang saudara. ada label-labelnya, Gitu. Jadi kita paham gitu loh. Nah, kalau aku sih pandanganku terhadap itu salah sih, gak setuju, dan kayaknya di Alkitab juga nggak ada menyampaikan hal seperti itu gitu. Oke. Kalau dari sudut pandang wanita, ya sama aja, itu hal-hal yang tidak wajar sebenarnya kan. tapi ada terjadi kan? banyak ada di satu negara, kemarin pernah bahas juga itu tentang
Jadi tuh pernikahan saudara, emang benar-benar saudara, mereka bangun rumah di suatu negara dan karena takut hartanya hilang. Yeah, I know. Jadi mereka itu ya udah nikah kayak turun menurun aja gitu. Dan itu jadi wasiat wasiat dari kakek-kakeknya lah gitu. Supaya ke hartanya ini tidak ke orang lain gitu. Tapi mereka tuh jadi pemegang tahta tertinggi di dunia di segi ekonomi. Iya. Kalau soal harta ya. Tapi banyak keturunannya yang depresi, bunuh diri, banyak hal-hal yang terjadi lah di itu yang aku nggak setujunya gitu. Maksudnya itu hal yang tidak wajar ya. Wajar Tuhan menghukum mereka kayak gitu loh. Ya, kalau nggak membuat mereka cacat, ya membuat mereka kesulitan dalam dunia, maksudnya kayak stres, depresi, bunuh diri gitu. Itu sih menurutku. Aku setuju. Sama aku juga X. Tapi gimana mereka gitu ya menikah, maksudnya ibaratnya nih kakakku sendiri lah gitu, orang yang udah dari kecil kayak bertengkar dan segala macam, tiba-tiba punya rasa dan mereka nggak punya rasa. Dan lucunya melakukan hal itu loh, kalau misal nikah lah gitu, melakukan hubungan suami istri gitu. Gila gak sih? Karena itu udah dijadikan ini loh, wasiat dan udah tradisi di keluarga mereka. Dari atas udah kayak gitu. Jadi kalau kita kan akal kita masih jalan nih kan, oh ini abangku nggak mungkin lah gitu pasti kan, ini kakakku nggak mungkin lah. Tapi mereka dari atasnya udah kayak gitu, jadi ya udah wajar-wajar aja. Sama kayak kita ketika Tuhan melarang kita kayak gini, oh bener nggak boleh kayak gitu. Sama juga dengan mereka, oh ini boleh, orang dari atasnya kayak gitu. Jadi kayak merasa aku nggak salah kok gitu. Karena pada hakikatnya kan mereka memang nggak punya adat, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan juga, jadi ya wajar aja. Mereka di atas hukum, bayangkan lah, coba di atas hukum. Yakinnya sih nggak punya agama sih. Memang nggak punya. Mereka tidak percaya ada Tuhan. Mereka bukan nggak punya agama, mereka nggak percaya adanya Tuhan. Mereka nggak punya adat. Udah aku bilang di atas hukum. Bisalah kau bayangkan. Kita takut melakukan satu hal karena satu takut dosa, takut hukuman di penjara, takut melanggar adat. Banyak hal yang membuat kita rule yang membuat kita kapasitas kita itu makin sempit. Nah kalau mereka satu udah nggak punya agama, otomatis mereka nggak takut dosa dong. Terus yang kedua nggak punya adat. Kenapa? Karena hanya mereka. Yang ketiga di atas hukum. Siapa yang bisa melarang mereka? Siapa yang bisa memenjarakan? Orang dunia mereka yang kontrol. Di atas kendali mereka. So that is why mereka itu biar jangan runtuh nih kekuasaan. Mereka membuat wasiat bahwa hanya boleh menikah dengan yang sedara. Yang anehnya, biasa kalau pernikahan incest ini kan apa ya? Ada kelainan lah sama anaknya yang lain. Mereka enggak. Itu dia anehnya. Bagus kok. Cuma mungkin di dalam kejiwaan kali ya. Enggak bagus. Tapi jelek-jelek. Itu tadi di awal persetujuan. Kalau dari kesetujuan dari kayak wasiat itu, ya mau gimana pun kan otomatis itu yang menjadi utama gitu loh. Nggak melepas tentang agama lagi. Iya. Oke lah. Next. Oke, next. Kita udah berbicara tentang pernikahan nih, seputar pernikahan yang sebagian, terus sebagian lagi tentang LGBT, yaitu relationship yang salah tapi dibenarkan hanya dengan mengatasnamakan kenyamanan. Nah, menurut kalian nih, ini sebagai penutup nih, teman-teman yang yang nonton juga boleh nih ikut ambil diskusi sharingnya ya. Menurut kalian hal-hal itu terjadi apakah itu karena pure manusia atau karena adanya hasrat daripada iblis yang sedang berkembang akhir-akhir ini gitu loh. Karena sorry to say ya, iblis itu merusak di pikiran gitu. Jadi kenapa sih mereka membenarkan sesuatu hal yang salah? Menurut kalian apakah itu pure karena keinginan mereka atau sesuatu hal yang gak bisa mereka lawan? Lebih kayak hasrat mereka yang salah, jadi mereka gak bisa melawan pikiran mereka. Ini soal yang? Nggak ada soal yang, ini penutup aja gitu loh. Karena kan berbicara tentang nafsu sih sebenarnya. Apa hal yang paling sulit dikendalikan untuk kita manusia? Salah satu
So gimana? Karena sorry to say, yang paling dunia tawarkan pengikut-pengikut yang ya sering kita bilang pengikut-pengikut setan lah, pemuja-pemuja iblis, yang paling sering mereka tawarkan adalah nikmatnya dunia. Salah satunya seks gitu. Jadi kita tarik nih ke sini karena gak seru nih pembahasan nih. Kita tarik nih ke sini. Adanya LGBT itu karena pure mereka kah? Atau karena adanya tipu daya? Gimana nih kalau menurut perempuannya? Kalau menurutku sih tipu daya setan sih. Karena kemarin aku ada nonton juga di salah satu channel. Jadi emang tugasnya setan itu yang menghancurkan dunia dengan cara yang tipu daya gitu, dengan dan apa sih namanya, objek ya. Objeknya itu ya emang anak-anak muda. Nah, Kenapa anak muda? karena anak muda ya penerus dan pemegang kendali dunia sebenarnya gitu loh. Baik buruknya suatu negara atau dunia itu kan dilihat dari anak muda. Iya. Kreativitas kan Anak muda gitu loh. Kalau orang tua mah apa gitu ya, udah tinggal tenang, Iya. menasehati, itulah tugasnya gitu. Ini yang megang kendali ini dunia itu emang anak muda. Jadi sasaran empuknya itu emang anak muda, dan anak muda itu yang paling gampang jatuh ke dalam dunia Iya, seks. dipengaruhi. Tak dulu. Ada apa ya? Oke nih. Dan yang paling mudah dipengaruhi itu adalah anak-anak Anak muda. muda. Orang tuh sulit dipengaruhi, kenapa? Karena sudah termakan, bukan sih, udah ada doktrinannya, Lebih matang lah. lebih matang lah, lebih kuat gitu. Beda Lebih ininya, kuat Iya. pertahanannya. Dan aku pernah nonton di salah satu channel juga tugas apa sih, Baal ya? Apa sih yang di sini tuh? Ya bala, yang yang segitiga. Dajjal. Nah, Dajjal kan gitu. Nah, itu tuh. Jadi anak-anak buah Dajjal itu emang turun ke bumi untuk itulah mempengaruhi anak-anak muda, Itu tipu dari daya. mana sumbernya? Ada deh, nanti kita bahas di belakang. Jadi itu sih yang aku tahu. Jadi itu tipu daya setan sih, karena dari teman-temanku juga yang pernah cerita, mereka ya kayak aku bilang, ada sesuatu yang menolak sebenarnya, tapi dia udah nggak bisa keluar dari situ gitu loh. Bukan dia yang pengen, makanya sampai nangis kan, aku nggak pengen kayak gini, aku nggak pengen kayak gini, tapi kenapa kau terperangkap? Ya karena setan menawarkan hal-hal yang nikmat gitu loh, dan dosa itu kan nikmat gitu loh. Jadi ya itulah alasan dia jatuh gitu loh. Jadi itu tipu daya setan sih menurutku. Kalau dari segi laki-laki, Kalau aku sama sih, dari ya itu tipu daya lah. Yang diterapkan Joyce itu udah semua menyimpulkan lah. Mana ada sesuatu kebenaran yang versi ilahi yang menyimpang, nggak ada. Nah, ini semua kan penyimpangan ini kan terjadi terlepas dari kerjaan setan, kerjaan iblis. Kalau setan mungkin bisa dibilang lebih apa, ini iblis lah, karena iblis ini Dajjal lebih pintar, dan bisa dibilang iblis kan termasuk, kalau kita tarik garis lurusnya, adalah sesuatu yang Tuhan percayakan dulu gitu loh. Tapi karena saking dia pengen seperti Tuhan, akhirnya dia dijatuhkan kan gitu loh. Cemburu sama manusia gak sih? itu malaikat yang cemburu sama manusia. Nah itulah. Ya, jadi saking dia dengan versi yang seperti itu, ya Tuhan jauh bikin dia sampai jatuh ke dalam gitu loh, paling dalam levelnya gitu sampai. Tapi kekuatan dia bisa diakui ya, memang bagi kita manusia ini tipu dayanya dahsyat lah. Dasarnya kenapa sampai sekarang buah dari tipu dayanya adalah LGBT ini gitu. Ini salah satu buahnya sih. Penyimpangan yang dimana yang lucunya adalah beberapa negara menyetujui gitu loh, maksudnya membuat sebuah penyimpangan ini hal lumrah lagi gitu loh, membuat hal lumrah. Ada persetujuan, itu tadi diresmikan nikahnya gitu ya.
persis yang kita bahas di awal tadi, sesuatu yang sudah ada persetujuan pastinya akan dikembangkan kan. Ya. Ibaratnya kalau semisal nih mencuri gak termasuk bagian ke hukum gitu, orang-orang akan kayak sekarang nih, kayak begal di Medan ini nih, mencuri tiba-tiba ngambil ban mobil. Kalau nggak ada hukumnya itu, kalau nggak ada penegasan di situ, dan bisa aja kayak tidak ada persetujuan tapi tidak ada penegasan, ya akan sama aja gitu loh. Nah, dengan cara ini ya ini semua tipu daya sih, tipu daya iblis, dan kita sedang diporak-porandakan gitu loh. Kita yang tidak setuju dengan hal itu, mereka yang sudah mengalami itu setuju dengan hal itu, kayak LGBT dan penyimpangan itu. Ya ini yang mau dibuat kita kayak dibombardir nih, antara setuju dan tidak setuju ini. Nah, aku nggak tahu nih sampai sejauh mana nanti dunia ini terbawa gitu loh dengan penyimpangan ini dan tipu daya iblis ini. Intinya ya kuatkan dan eratkan doa sama pengalaman gitu sih. Karena ya mau kayak manapun, kembali lagi diri kita yang menguasai diri kita sendiri yang membuat kita jauh, kita sendiri yang membuat kita jatuh gitu, antara dua, jauh atau jatuh. Nah, kembali lagi pada diri sendiri, ya kuatkan itu sih. Thank you guys. Ya, seru ya berbicara tentang sesuatu hal yang kayak bisa membuat kita berpikir lebih luas lagi. Nah, benar nih sama yang disampaikan dari Bang Jandro sama Joica ya. Jadi LGBT itu sebenarnya buah daripada hal-hal yang sedang dikerjakan oleh iblis ini gitu. Jadi tetap berhati-hati teman-teman. Kita bukannya sok rohanian, enggak. Tapi ingat, kalau iblis tidak bisa membuatmu merasa bersalah, maka dia akan membuatmu merasa benar. Jangan jadi anak-anak muda yang anti koreksi, yang tidak tahan dengan proses. Tapi apapun itu, Tuhan sendiri kan cinta proses. Jadi ya ada baiknya kita pun tetap on the way dalam prosesnya gitu, sampai nanti kita menemukan oh ini ya maksudnya, oh ini ya maksudnya gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana boleh cari komunitas-komunitas yang baik dan benar untuk bisa bertumbuh dan berkembang di dalam tracknya Tuhan gitu. Jadi kalau semisal nanti pengen nanya-nanya lagi boleh ya ditanya sama kita. Jadi oke, alright guys, dengan semua podcast kita pada hari ini yang menurutku pribadi ini seru karena ada wawasan-wawasan baru, ide-ide baru, ada hal-hal baru yang bisa dibicarakan. Jadi thank you so much untuk your attention. Jadi kita bertiga mau pamit undur diri dan thank you so much. Tapi sebelumnya yang di sampingku adalah Joica. Nanti kita take Instagramnya dan yang sebelah kiriku ya, bukan kiri kalian. Kiriku ini namanya Bang Jantro. Aku sendiri namanya Tessa. Nanti kita akan take IG kita untuk lebih kenalan lagi. Ya apa nih maksudnya nih? 08. Okay, alright guys, that's all for today. Thank you for your good attention. See you next time.